Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udiono dari kelas manajemen A 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis dari kelompok kami. Nama perusahaannya yaitu PT Udianti Group. Adapun nama usaha yang kami jalankan yaitu Cubel Residence, dan jenis usaha ini merupakan usaha properti atau residensial. Adapun alamat perusahaan kami yaitu di Jalan Poros Cindong, Kabupaten Bone. Adapun moto dari perusahaan kami yaitu konsumen nyaman, kami puas. Adapun latar belakang dari usaha kami yaitu seiring bertambahnya jumlah populasi dan terbatasnya ketersediaan hunian bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan dan juga sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat, maka kami PT Udianti Group hadir dalam sebuah karya yaitu Cubel Residence untuk memenuhi kebutuhan di sektor perumahan rakyat. Jadi perumahan ini kami buat sesuai dengan banyaknya permintaan konsumen yang menginginkan perumahan yang berkualitas, harga yang sesuai, dan juga ramah lingkungan. Adapun tujuan dari pembuatan produk kami yaitu yang pertama, untuk menghasilkan laba atau profit dari proses pembuatan perumahan, untuk mensejahterakan pemilik dan juga karyawan, namun tetap mempertimbangkan dampak sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dari perusahaan kami. Yang kedua yaitu menyediakan lapangan pekerjaan untuk membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyediakan perumahan yang unggul sehingga dapat bersaing dengan perusahaan properti yang lain. Yang keempat yaitu menyediakan perumahan yang inovatif dalam hal penggunaan teknologi sehingga memudahkan konsumen dalam memanfaatkan perumahan tersebut. Yang terakhir yaitu menyediakan perumahan yang bernuansa asri serta ramah lingkungan. Adapun visi misi dari perusahaan kami, visinya yaitu menjadi pengembang properti terbaik yang mengutamakan inovasi dan teknologi yang terintegrasi dengan lingkungan. Adapun misi dari perusahaan kami yang pertama yaitu membangun properti yang berkualitas dan unggul serta tata kelola yang nyaman serta ramah lingkungan. Yang kedua yaitu membangun sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat menjadi penguasa pasar. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan inovasi pada proyek dengan penerapan teknologi yang tepat guna. Adapun jenis produk kami yaitu residensial atau perumahan. Jadi residensial di sini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian. Adapun tipe yang termasuk residensial yaitu rumah, perumahan, apartemen, villa, kondominium, dan sebagainya. Namun kami itu fokus kepada perumahan. Adapun jenis bahan bangunan yang kami gunakan yaitu yang pertama batu. Jadi batu ini digunakan sebagai bahan pondasi untuk membuat gedung. Yang kedua yaitu semen. Semen ini digunakan sebagai campuran untuk merekatkan gedung atau bangunan. Yang ketiga pasir. Jadi pasir ini merupakan campuran dari semen untuk membuat bangunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu baja. Baja ini digunakan sebagai penguat atau penopang konstruksi. Selanjutnya itu kayu atau bambu. Jadi kayu ini bisa digunakan sebagai kusen atau alat penyangga sementara dalam pembuatan gedung. Selanjutnya yaitu kerikil atau batu pecah. Jadi kerikil ini digabungkan dengan bahan yang lain untuk membuat konstruksi yang kuat. Selanjutnya itu batako. Jadi batako ini digunakan sebagai dinding atau menggabungkan dengan semen untuk membuat gedung itu sendiri. Selanjutnya yaitu genteng. Genteng ini digunakan sebagai atap. Namun ini bisa disubstitusi dengan alat-alat yang lebih canggih atau yang lebih modern. Selanjutnya itu keramik. Jadi keramik ini digunakan sebagai alas. Ini sangat beragam. Namun keramik ini selain digunakan sebagai alas juga bisa ditempelkan di dinding untuk mempercantik perumahan. Adapun lokasi dari usaha properti kami ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu mudah dilihat dari kendaraan yang melintas. Jadi semakin banyak kendaraan yang melintas, maka nilai dari properti kita itu semakin tinggi karena kemudahan akses. Yang kedua, karena strategisnya bisnis kami ini sehingga jarang ditemukan di perusahaan-perusahaan yang lain atau usaha properti yang lain. Ini akan memudahkan kami dalam memasarkan produk kami karena ini banyak dicari oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu lokasi properti kami dekat dengan pusat bisnis. Jadi karena dekatnya dengan pusat bisnis, ini permintaan lebih tinggi daripada supply. Jadi ini akan memudahkan kami dalam menjual produk kami dan juga ini sebagai peluang yang kami lihat sehingga kami
membuka usaha ini dekat dengan pusat bisnis. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama, harga. Harga ini merupakan hal yang sangat krusial, khususnya produk yang segmentasinya sensitif terhadap harga. Namun kami menawarkan harga yang yang relatif murah atau bisa dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu promosi. Jadi promosi ini informasi yang kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikannya sehingga menarik masyarakat untuk melakukan pembelian. Adapun kami melakukan promosi melalui beberapa media, khususnya media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu place. Ini jalur distribusi atau lokasi dari perusahaan kita itu atau usaha kita itu, dan bagaimana informasi itu bisa sampai kepada konsumen. Ini akan memudahkan kita dalam proses penjualan dari properti yang kita miliki. Mungkin itu dia strategi yang kami lakukan dalam memasarkan produk kami. Adapun rincian harga bahan-bahan bangunan yang kami gunakan mungkin bisa teman-teman lihat di sini, mulai dari batu kali, batako, bata ringan, pasir beton, semen, besi, kayu, genteng, dan keramik. Itulah bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat produk yang berkualitas. Dalam hal ini yaitu perumahan properti, yaitu Cuba Residence. Adapun dasar laporan keuangan dari PT Udianti Group yaitu yang pertama, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep aktual dengan menggunakan konsep biaya historis. Yang kedua yaitu laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas setara kas yang diklasifikasi ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mungkin itu penjelasan mengenai proposal bisnis dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.